Pengungsi Rohingya di Aceh sebagai bagian dari politik Indonesia yang menghancurkan kesatuan Aceh untuk merdeka, serupa dengan transmigrasi suku Jawa di masa Orde Baru. Aceh, negeri yang pernah merdeka, negeri dengan sejarah panjang, budaya megah, dan darah perjuangan yang tak pernah kering. Dari masa Sultan Iskandar Muda, hingga perlawanan rakyat Aceh melawan kolonialisme, suara kemerdekaan terus menggema. Bahkan ketika Indonesia berdiri, Aceh adalah wilayah yang paling dulu memberi dukungan, bukan karena tunduk, tapi karena solidaritas antar sesama bangsa. Namun siapa sangka, setelah itu, Aceh justru menjadi tanah yang ditundukkan oleh kekuasaan Jakarta. Ketika gerakan Aceh Merdeka, GAM, muncul, itu bukan sekadar pemberontakan. Itu adalah jeritan panjang dari sejarah yang dihianati. Darah, nyawa, dan air mata mengalir selama puluhan tahun. Hingga akhirnya, tahun 2005, perdamaian diteken di Helsinki. Tapi apakah itu benar-benar damai? Ataukah sekadar jeda untuk strategi yang lebih halus? Kini, Aceh menghadapi wajah baru dari krisis yang berbeda. Pengungsi Rohingya. Mereka datang dari Myanmar, menempuh laut bergelombang, mencari keselamatan. Dan Aceh, tanah yang dikenal sebagai wilayah yang ramah dan islami, menerima mereka. Tapi mari kita bertanya lebih dalam. Apakah ini murni soal kemanusiaan? Atau ada skenario besar yang sedang dimainkan? Jumlah pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh bukanlah sedikit. Mereka datang gelombang demi gelombang. Tanpa dokumen, tanpa rencana penempatan yang jelas. Tidak ada negara di Asia Tenggara yang menerima mereka sebanyak Aceh. Bukan Medan, bukan Jakarta, bukan Malaysia, apalagi Thailand. Tapi Aceh. Kenapa harus Aceh? Beberapa pengamat politik dan tokoh lokal mulai mengajukan pertanyaan tajam. Mungkinkah ini adalah bagian dari strategi Jakarta untuk menghancurkan kesatuan Aceh dari dalam? Bayangkan, sebuah wilayah yang pernah ingin merdeka, kini dipenuhi oleh pendatang asing, tanpa sejarah, tanpa keterikatan emosional terhadap perjuangan rakyat Aceh. Sebagian dari mereka bahkan mulai tinggal, menikah, membuka usaha kecil. Jumlah mereka bisa jadi kecil sekarang, tapi sejarah membuktikan, perubahan besar selalu dimulai dari gelombang kecil. Kita diingatkan kembali pada masa Orde Baru, di mana program transmigrasi besar-besaran diluncurkan. Suku Jawa dikirim ke Sumatera, termasuk ke Aceh. Tujuannya adalah untuk membuka lahan, tapi juga secara tidak langsung mengikis kekuatan demografis dan budaya lokal. Di bawah nama pembangunan, homogenisasi dilakukan. Dan kini, para pengungsi Rohingya, tanpa disadari, bisa saja mengulangi pola yang sama. Jika pengungsi Rohingya tetap dibiarkan tanpa kontrol, dan terus berdatangan tanpa solusi konkret, maka ancaman yang nyata bukan hanya pada kestabilan sosial, tapi juga pada identitas Aceh. Sebuah negeri yang belum selesai menata lukanya, kini diberi luka baru dalam bentuk krisis kemanusiaan global yang ditempatkan di pundaknya. Tapi sebagai rakyat Aceh, kita harus bertanya, apakah ini bagian dari politik sistematis untuk menghancurkan Aceh secara perlahan? Jika ya, maka kita sedang menyaksikan satu babak baru dari kolonialisasi gaya baru, di mana senjata diganti dengan simpati, dan peluru diganti dengan kebijakan yang tidak kita ketahui siapa yang menyusunnya. Kemerdekaan Aceh bukan sekadar cita-cita kosong. Ia lahir dari sejarah panjang dan derita rakyat. Tapi semua itu akan hancur jika kesatuan kita terpecah. Jika kita tidak sadar bahwa identitas Aceh sedang diuji, bukan lagi lewat perang terbuka, melainkan lewat strategi pendudukan demografis. Kita tidak membenci suku lain. Kita tidak membenci pengungsi. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan permainan kekuasaan menghancurkan rumah kita sendiri. Aceh harus bangkit. Aceh harus sadar bahwa kebaikan tidak boleh menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh mereka yang ingin melemahkan semangat kemerdekaan.